Menopause adalah istilah yang digunakan untuk seorang perempuan yang sudah mengalami henti haid selama 1 tahun. Proses menopause ini terjadi karena proses penuaan pada indung telur atau ovarium, di mana sel-sel telur yang biasa diproduksi oleh indung telur 1 bulan 1 kali sudah tidak lagi menghasilkan telur. Nah, proses menopause ini memang bisa terjadi pada usia antara 48 hingga 51 tahun, walaupun kini banyak sekali perempuan yang baru mengalami menopause setelah usia 50 tahun. Umumnya gejala seorang perempuan mengalami menopause bisa dilihat dari tidak datangnya haid secara teratur kembali. Kadang-kadang haid menjadi memendek, masanya menjadi lebih cepat, tadinya sekitar 5 sampai 7 hari, kadang-kadang hanya sekitar 1-2 hari, bahkan kemudian sedikit demi sedikit menghilang. Namun ada juga yang mengalami masa mendekati menopause justru mengalami haid yang sangat banyak dan sampai mengganggu kesehatan. Gejala-gejala lain sangat bervariasi. Di luar negeri atau di negara barat, umumnya orang merasakan adanya hot flash atau rasa panas yang tidak nyaman yang dirasakan dari muka sampai ke bagian atas tubuh. Namun demikian tidak banyak yang mengalami hal seperti ini di negara-negara tropis seperti di Indonesia. Mungkin hal ini tidak jelas karena di Indonesia juga cuacanya cukup hangat. Namun demikian kecuali gejala itu yang juga menonjol adalah gejala yang kita katakan sulit tidur. Jadi sulit tidur ini bisa berdampak pada rasa tidak nyaman sehingga akan muncul gejala-gejala seperti depresi, kemudian perubahan mood yang begitu cepat, mudah marah, mudah tersinggung dan sebagainya. Namun umumnya ini berkaitan dengan menjadi tidak nyamannya perempuan ini untuk tidur dengan nyenyak pada malam hari. Gejala lain yang juga bisa muncul adalah gejala-gejala dari tubuh. Mudah meningkatnya berat badan, kemudian rontoknya rambut, kemudian munculnya jerawat, itu juga merupakan salah satu hal yang kerap dikeluhkan oleh perempuan-perempuan pada masa menopause dan juga perimenopause. Ada istilah yang juga cukup dikenal yaitu perimenopause. Perimenopause menurut WHO atau WHO atau World Health Organization adalah kondisi yang mulai terjadi perubahan mulai dari 2 hingga 8 tahun sebelum betul-betul terjadi menopause, bahkan mencakup sehingga 1 tahun sesudah haid itu berhenti. Nah, masa perimenopause ini yang biasanya mengganggu karena masanya lama. Dan perempuan kadang-kadang merasa cemas juga apakah dia sudah menjadi tua, padahal sesuai definisi WHO dari mulai terjadinya ketidakteraturan haid sampai munculnya gejala seperti hot flash, depresi dan sebagainya, itu belum tentu diakhiri dengan menopause. 2-8 tahun adalah masa yang cukup lama dan cukup waktu untuk perempuan untuk bisa mengendalikan gejala-gejala ini. Ada beberapa gejala lagi yang juga kerap dirasakan oleh seorang perempuan pada masa perimenopause dan menopause. Gejala-gejala ini bisa dimulai dari gejala pada daerah bagian luar tubuh yaitu pada kulit, seperti misalnya jerawat. Jerawat pada perempuan menopause berbeda dengan jerawat yang terjadi pada wanita pada usia remaja. Umumnya terjadi karena kulit justru yang bertambah kering sehingga terjadi penutupan saluran-saluran kelenjar ke kulit dan ini yang membuat terjadinya jerawat. Karena itu harus ditangani dengan benar dan harus berkonsultasi dengan dokter yang tepat karena penggunaan obat jerawat biasa umumnya tidak bisa menolong pada perempuan fase perimenopause ini. Hal lain juga adalah kekeringan kulit dan kulit yang menjadi lebih tipis dan sensitif sehingga perempuan kadang-kadang bisa teriritasi hanya karena sinar matahari atau penggunaan larutan-larutan pada kulit yang salah. Contohnya mereka mencuci, kadang-kadang tangannya menjadi cepat sekali teriritasi karena sabun dan sebagainya. Hal ini juga harus ditengarai dengan baik karena pada fase perimenopause memang perlindungan terhadap kulit harus lebih teliti. Penggunaan cairan pelembab atau krim pelembab sangat dianjurkan pada perempuan pada usia perimenopause. Hal lain adalah gangguan pada saluran cerna. Saluran cerna juga mudah sekali terganggu karena terjadi penipisan pada permukaan tubuh di bagian manapun, di antaranya saluran cerna. Mereka yang tadinya tidak merasa terganggu dengan makan makanan yang pedas, minum minuman yang asam atau soda, maka dia akan merasa lebih terganggu pada masa-masa perimenopause. Kerap mereka mengeluhkan bahwa mudah terjadi kembung, mudah buang angin, dan ini sangat mengganggu. Beberapa pasien selalu mengeluhkan bahwa hal ini tidak membuat mereka menjadi nyaman, dan ini nanti harus diatasi dengan tepat dan benar. Hal lain yang juga harus
awasi adalah sensitifnya saluran kemih. Saluran kemih yang menipis membuat saluran kemih mudah terinfeksi. Karena itu mereka mudah menderita anyang-anyangan, nyeri saat buang air kecil, dan merasa bahwa buang air kecil itu harus dilakukan dengan sering. Jadi kerap harus pergi ke kamar mandi, itu membuat mereka merasa tidak nyaman. Satu lagi adalah kerap sulit untuk menahan buang air kecil. Nah, yang terakhir ini yang juga mengganggu adalah gangguan pada daerah vagina. Perimenopause bisa terjadi pada usia antara 40 hingga 50 tahun, di mana perempuan masih aktif secara seksual. Mereka kerap menderita keluhan nyeri pada saat melakukan hubungan seksual. Dan ini sebetulnya bisa diatasi, karena yang terjadi adalah penipisan pada lapisan vagina yang dikarenakan karena hormon yang tidak cukup pada usia itu. Dan ini bisa diatasi dengan beberapa obat dan beberapa cairan yang dapat membantu pada saat perempuan melakukan kontak seksual. Hal lain yang juga kerap dikeluhkan oleh perempuan pada masa perimenopause dan menopause adalah berat badan yang cenderung mudah sekali meningkat. Hal ini dapat dimaklumi karena turunnya metabolisme tubuh pada usia yang lebih lanjut akan menyebabkan makanan yang biasa dikonsumsi akan menaikkan berat badan lebih dibanding sehari-hari atau tahun-tahun sebelumnya. Karena itu hal ini juga harus diawasi bahwa makanan harus betul-betul dijaga dengan baik sehingga peningkatan berat badan yang berlebihan tidak terjadi. Kita paham bahwa pada usia yang lebih lanjut, peningkatan berat badan yang berlebihan juga dapat berdampak pada kesehatan tubuh seorang perempuan.